penyakit gulu tidak hanya menimpa umat sebelum kita. Penyakit ini pun terlihat merajalela hari ini di depan kita. Bahkan kita sendiri belum tentu selamat dari penyakit ini. Maka tidak ada yang selamat dari penyakit ini kecuali hamba yang diselamatkan oleh Allah. Artinya, gulu yang menimpa manusia tidak lepas dari yang pertama, berlebihan dalam ibadah, tidak mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, berlebihan dalam memuji dan menyanjung seseorang, tempat, adat, budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, berlebihan dalam mencela. Sikap ekstrem adalah sifat melampaui batas atau berlebih-lebihan. Dalam agama, perilaku melampaui batas disebut gulu. Ini adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. Gulu sama sekali tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakumullah mengatakan bahwa gulu yang terjadi pada diri manusia terbagi kepada 4 macam. Pertama, gulu dalam masalah akidah seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam dan masalah tauhid sifat-sifat Allah. Gulu terlihat ketika ahli kalam menyerupakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan satu sisi mereka menafikan sifat yang Allah tetapkan. Adapun sikap mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa berada di pertengahan dengan menetapkan sifat dan asma sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya tanpa menjelaskan tentang kaifatnya, bentuknya juga tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Kedua, gulu dalam ibadah seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar seperti berzina, minum khamar, pelaku riba keluar dari Islam, dan gulu yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pelaku maksiat tidak disebut mukmin dan tidak disebut kafir. Ini adalah sifat gulu berlebih-lebihan. Di sisi lain, datanglah Murji'ah yang menganggap bahwa zina, riba, mencuri, membunuh tidak akan mengurangi kualitas iman. Adapun mauqif posisi Al-Husna wal Jamaah atas pemikiran-pemikiran kelompok ini adalah bahwa pelaku maksiat akan mengurangi kualitas iman sesuai kadar maksiat yang ia lakukan. Sebagaimana pelaku dosa besar berada di atas kekuasaan Allah. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni, dan jika Allah berkehendak, Allah azab. Ketiga, gulu dalam masalah muamalah dan mengatakan bahwa semua muamalah itu haram. Di sisi lain, ada juga yang bermudah-mudahan dan mengatakan semua hal asalkan pada masalahnya untuk pribadi. Bahkan sampai menghalalkan riba dengan istilah bunga atau dengan qarar dengan istilah kompetitif. Mazhab Al-Husna wal Jamaah dalam masalah muamalah adalah adil dalam menyikapi halal dan haram. Jika ada dalil yang mengharamkan, maka muamalah tersebut hukumnya haram. Jika tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kembali kepada hukum asal muamalah, yakni mubah. Keempat, gulu dalam masalah adat, kebiasaan atau kultur, bahasa, tempat, budaya, dan sebagainya, yaitu
berlebih-lebihan dalam menganggungkan budaya yang sudah lama dilakukan, bahkan menganggap budaya lebih mulia daripada agama. Hal yang ditakutkan dalam sifat gulu adalah terjatuh kepada kesyirikan. Apalagi jika sifat itu terus-menerus ada dalam diri hamba. Seperti gulu terhadap tokoh, terhadap ustaz, terhadap kiai tertentu. Bisa jadi dianggap sebagaimana manusia yang maksum. Bisa juga dijadikan sebagai standar kebenaran. Oleh karena itu, sifat gulu telah membinasakan umat-umat sebelum kita. Beberapa sikap yang dikategorikan sebagai gulu diantaranya adalah fanatik terhadap suatu pandangan tertentu, berprasangka buruk terhadap orang atau kelompok lain, dan bahkan bisa sampai kepada mengkafirkan orang lain. Semua sikap ini dilarang dalam agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Rasul Al-Quran, Sunnah Rasul. Kesimpulan, di antara hal-hal yang dapat berpotensi menyeret seseorang kepada gulu adalah selalu menyanjung seseorang hanya untuk mendapatkan jabatan, simpati, dan sebagainya. Menganggung-anggungkan kelompok sendiri, ras, tokoh, ustadz, kiai, tidak menerima kritik atas panutannya. Padahal sudah jelas terdapat kekeliruan dan Islam memuji, mencintai, menghormati, menghargai, membela bukanlah hal yang tercela. Namun, yang dikhawatirkan adalah ketika semua itu dilakukan secara berlebih-lebihan.